adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, kita akan beribadah. Mari adik-adik persiapkan Alkitab, persiapkan diri adik-adik, dan duduk manis. Kita akan beribadah. Mari kita menyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, gunung, sungai, dan bintang-bintang adalah ciptaannya. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Mari kita angkat pujian ini. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus begitu sangat mengasihi kita. Namun terkadang adik-adik kita lupa akan kasih itu sehingga kita menyakiti hati Tuhan melalui perbuatan kita yang mungkin menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati orang tua kita. Mari adik-adik kita mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan melalui doa pengakuan dosa dalam bentuk lagu Tuhanku bila hati kawanku. Kita dengarkan berita anugerah dari Yesaya 42 ayat 6. Aku ini, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Amin. Adik-adik, inilah petunjuk hidup baru dari Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya,
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Adik-adik, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membuka Mazmur 81 ayat 11. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita isi Alkitab. Namun sebelum itu kita memohon pertolongan dalam Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan memberkati dan menolong kami. Kami akan mendengarkan cerita isi Alkitab. Tuhan tolong kami agar kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Semuanya dalam keadaan sehat? Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetap duduk tenang dan mari mendengarkan dengan baik. Cerita kita pada minggu ini masih menjadi kelanjutan cerita minggu lalu tentang kisah bangsa Israel yang berada di Mesir. Kita tahu bahwa ketika bangsa Israel berada di Mesir, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami penindasan oleh orang-orang Mesir. Tuhan mengasihi mereka dan Ia mengutus seseorang untuk membebaskan bangsa itu dari Mesir. Tahu siapa? Ya, betul sekali. Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saat itu Musa juga ragu-ragu. Dia takut karena ia mengatakan bahwa saya tidak dapat berkata-kata, saya tidak pandai berbicara, apalagi berbicara kepada seorang raja. Sehingga Tuhan memakai Harun, yaitu kakak Musa sendiri, untuk bersama-sama dengan Musa pergi menghadap Firaun. Pada saat itu Musa dan Harun pergi menghadap Raja Firaun agar sekiranya bangsa Israel dapat diizinkan untuk pergi menyembah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Firaun yang jahat itu tidak mengizinkan bangsa Israel pergi untuk menyembah Tuhan. Dia tetap bersikeras untuk tidak membiarkan mereka, dan yang menjadi parah lagi ketika itu bangsa Mesir semakin menindas bangsa Israel. Akibatnya kembalilah Musa dan Harun kepada bangsa Israel, dan setelah itu mereka kembali menghadap Firaun. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan kuasa kepada Musa dan Harun untuk menghadap Firaun kembali. Apa yang dilakukan Musa dan Harun ialah ia membawa sebuah tongkat dan ia melemparkan di depan Raja Firaun, dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Tetapi apa kata Firaun? Ia tetap bersikeras dan tidak membiarkan bangsa Israel itu pergi untuk menyembah Tuhan. Ia juga menyuruh ahli-ahli sihirnya dan melakukan seperti apa yang diperbuat oleh Musa dan Harun. Ahli-ahli sihir itu juga menjadikan tongkat menjadi ular. Tapi yang terjadi, ular yang tadinya menjadi tongkat itu, ular yang dijadikan Musa dan Harun oleh kuasa Tuhan, memakam semua ular-ular yang dibuat oleh ahli-ahli sihir yang berada di Mesir. Nah adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan itu begitu maha kuasa, Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, dan Ia menampakkan kuasa-kuasanya
kepada orang-orang yang dikasihinya. Tetapi adik-adik, pada saat itu Firaun tetap bersikeras untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan Musa dan Harun. Ia tetap menolak dan tidak membiarkan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir untuk menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan murka kepada bangsa Mesir, Tuhan murka kepada Firaun, dan akhirnya Tuhan menjadikan tulah dan memberikan tulah kepada orang-orang Mesir pada saat itu. Tulah yang pertama ialah air menjadi darah. Yang kedua, katak, dan berikutnya kembali Tuhan memberikan tulah-tulah kepada orang-orang Mesir karena mereka begitu jahat kepada Tuhan. Tulah-tulah itu diberikan kepada bangsa Mesir karena mereka tidak taat dan tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita kadang kita takut. Dalam kehidupan kita kadang kita ragu-ragu dan tidak percaya diri. Namun kita yakin bahwa ketika Tuhan mengutus kita, ketika Tuhan mengutus Musa dan Harun, Ia pasti memberikan kuasa kepada kita, memampukan kita untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Mari adik-adik, dalam kehidupan kita terus mengandalkan kuasa Tuhan, kita terus berserah penuh kepada Tuhan, dan Ia sendiri yang akan menolong kita. Amin firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita. Kita diingatkan dari Mazmur 9 ayat 3, Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Berdoa syafaat, mari kita tetap tenang dan kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang ibadah kami. Kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu, kami dapat menyanyi memuji-Mu, semua karena Tuhan sendiri yang memampukan kami. Kami berdoa Tuhan untuk segenap adik-adik yang menjalani aktivitasnya. Tuhan senantiasa menolong mereka, memberkati mereka, agar mereka dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Berkati dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dan dalam apapun yang mereka kerjakan. Hanya Tuhan yang menolong mereka sehingga mereka dapat menjalaninya dengan penuh hormat, syukur kepada Tuhan.
Kami berdoa untuk ayah, ibu, kakak dan adik. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka dalam mengerjakan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang mengalami pertambahan usia. Kiranya Tuhan melengkapi sukacita mereka, senantiasa memampukan adik-adik kami yang berulang tahun dalam menjalani umur yang Tuhan masih karuniakan kepadanya. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau ada adik-adik yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya memberkati, memberikan kesembuhan, pemulihan lewat tangan-tangan yang merawat, lewat makanan, dan lewat obat-obatan yang mereka konsumsi. Berkati juga ya Tuhan kakak pelayan, segenap pengurus, semoga Tuhan senantiasa menolong mereka dalam mengangkat tugas pelayanan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan kami dalam menjalani aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk senantiasa sehat, kuat dalam menjalani kehidupan ini. Jauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit yang mengintai kami. Kiranya Tuhan jauhkan, dan kiranya kami senantiasa mengalami kesehatan, kekuatan untuk senantiasa menjalani kehidupan sebagai respon ungkapan syukur kepada Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami, yang berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Kasih Karunia. Adik-adik, mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian. Allah begitu baik bagi kita. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat.